Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Kepala Lembaga Layan Dikti Wilayah 7 Jawa Timur, Kepala PGRI Jawa Timur, Kepala PGRI Kabupaten Tuban, Rektor dan Wakil Rektor Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, Ketua PPLPPT PGRI Tuban, Direktur Bank Jatim, para Rektor Perguruan Tinggi Kabupaten Tuban, Dekan, Kaprodi, dosen, dan para staf jajarannya, serta para wisudawan yang saya cintai. Congratulations, we did it! Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Izinkanlah saya berdiri di sini untuk mewakili rekan-rekan wisudawan, walaupun pastinya saya bukanlah yang terbaik, tapi saya berterima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk maju dan menyampaikan pesan dan kesan selama kuliah di Universitas PGRI Ronggolawe ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan dan karyawan di lingkungan Universitas PGRI Ronggolawe Tuban yang senantiasa membantu dalam bidang akademik, dalam bidang organisasi dan kegiatan-kegiatan lainnya selama ini. Serta saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, Mama yang mungkin sekarang ada di kantin, Ibu kantin nasi goreng Jawa beserta jajarannya, dan kedua orang tua teman-teman wisudawan yang mungkin saat ini belum dapat hadir, tapi kita patut mengatakan terima kasih yang setulus-tulusnya. Karena berkat mereka kita sampai pada titik ini. Momen wisuda ini bukanlah tentang kita sebagai wisudawan, namun lebih dari itu, wisuda ini juga tentang mereka yang membantu mengukir kita untuk menjadi kita yang sekarang. Tepat pada hari ini, lepas sudah tugas kami sebagai mahasiswa di Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, tempat yang kami percaya, di mana kami dapat menimba ilmu dari berbagai aspek. 4 tahun yang lalu, mungkin ada yang lebih, kami bergelut dengan buku, berjuang dengan tinta, berdebat dalam forum, serta memikul tumpukan tugas kuliah. Terkadang penat melanda dan rasa bosan menggoda. Sampai-sampai terkadang tugas membuat saya kehilangan waktu-waktu saya bermain, nonton drakor, mungkin ngopi. Pernah diberi deadline jam 12 malam, udah ngerjakan dengan penuh semangat, dan sampai terkantuk-kantuk, ternyata malah ketiduran. Lupa nggak dikumpulkan. Sampai-sampai membuat saya berpikir bahwa semakin tinggi semester, semakin jelas pula saya salah jurusan. Tapi enggak. Besoknya saya buru-buru berangkat masuk ke dalam kelas. Waktu itu di gedung L, cuacanya sangat panas hingga saya butuh kipas angin kecil atau mungkin yang dibawa teman-teman sekarang. Besoknya lagi pindah ke gedung N lantai atas. Udaranya semilir, angin kencang sambil melihat pemandangan indah, laut dan kuburan. Saking nyamannya, sampai kami saling tunjuk-menunjuk untuk mengambil proyektor di bawah. Waktu itu biasanya sih teman saya yang badannya agak lumayan lah ya, itu naik turun tangga, kasihan. Harus membawa proyektor dari bawah. Namun setelah itu kami dihadapkan dengan masalah yang sangat krusial, yaitu pandemi COVID, yang mengharuskan kami kuliah online. KKN yang kami tunggu-tunggu kedatangannya, malah kita dihadapkan dengan kenyataan KKN online dan di desa sendiri pula. Waktunya magang, kita juga lagi-lagi dihadapkan dengan masalah COVID. Susahnya mencari tempat magang karena
karena banyak tempat magang yang menutup pintunya rapat-rapat untuk menerima mahasiswa magang, namun alhamdulillah itu semua telah kami lalui dengan baik dan lancar. Selanjutnya masuk ke fase terakhir yaitu perskripsian. Di semester 7, usaha Bapak Ibu dosen untuk membimbing kami agar kami dapat menjadi lulusan terbaik dan tepat waktu, itu sudah sangat luar biasa. Untuk revisian bahkan kita sampai punya banyak file. Yang pertama, biasanya saya kasih nama skripsi. Ternyata revisian. Saya ganti skripsi final. Skripsian lagi, saya ganti lagi skripsi final fix. Skripsian diganti lagi skripsi final fix banget. Masih revisian lagi, saya ganti lagi skripsi final fix banget. Allahu Akbar. Dan masih direvisi lagi, saya ganti lagi skripsi final fix. Alhamdulillah, Allahu Akbar, ya Allah ampuni hamba. Keringat dan air mata kami menjadi perjuangan yang luar biasa bagi kami. Kami mohon maaf apabila kami ada banyak salah, pernah membuat jengkel Bapak Ibu dosen, tidak jarang bahkan dari kami mungkin ada jadwal jam 8 tapi masuknya jam 10, baru buka pintu, udah wassalamualaikum. Banyak itu teman saya yang seperti itu. Alhasil diketawain banyak. Tapi mohon maaf yang setulus-tulusnya. Tapi tentunya wisuda ini bukanlah puncak prestasi yang berhasil kami gapai. Tapi kami berharap dengan kelulusan kami dapat menjadi sedikit penawar perihnya lelah kami dan perihnya lelah Bapak Ibu dosen dalam membimbing kami. Tanggung jawab sebagai mahasiswa boleh saja usai. Namun tanggung jawab akan ilmu dan gelar akan terus ada di pundak selama hayat masih dikandung badan. Ilmu bukan hanya didapat dari membaca, bukan hanya didapat dari menonton video. Tapi Anda sekalianlah ilmu nyata, pengalaman yang amat nyata. Jalan lika-liku telah kami lewati, bukan hanya kerikil, bahkan bebatuan pun sering menghadang kami. Ibarat kata saya dan angkatan 2017 mampu melewati kuliah dalam 8 semester, ada juga yang lebih dari 8 semester, itu artinya batu mereka lebih besar daripada kami Bapak Ibu. Tapi artinya kita di sini berkumpul di sini satu sama lain, itu artinya itu adalah suatu kebanggaan bagi kami karena batu sebesar apapun dapat kami lalui. Walaupun kami lulusan COVID yang mungkin dalam 2 tahun terakhir pengalaman belajar kami dirasa kurang efektif, tapi kami akan membuktikan bahwa kami adalah lulusan sarjana terbaik sama dengan lulusan-lulusan sebelumnya. Saya tahu bahwa kita semua memiliki kegundahan dan muncul pertanyaan, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Apakah yang saya bisa memperoleh pekerjaan? Lakukanlah yang terbaik yang bisa kalian lakukan. This is your life and your life be on your hand. Kami berharap semoga Uniro menjadi kampus yang maju, lebih bermartabat, taat azas seperti visinya. Semakin jaya dapat mengukir banyak prestasi di bidang akademik maupun non-akademik, serta lebih dapat diminati pemuda-pemuda hebat di Indonesia, bahkan di mancanegara. Kita boleh saja bermimpi setinggi-tingginya, boleh saja berangan-angan sebesar-besarnya, karena saya percaya hasil tidak akan jauh daripada target yang kita tentukan. Dan semua proses jangan lupa diiringi dengan doa, dan berbakti kepada orang tua. Karena bukan kita yang hebat, tapi doa orang tua kita yang kuat. Selanjutnya saya minta maaf apabila pesan dan kesan yang saya ucapkan tidak sesuai dengan yang teman-teman pikirkan, tapi demikianlah yang bisa saya sampaikan. Saya Pelangi Bidara Asmayu dari Program Studi Teknik Industri. Izin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala.
sehingga kita semuanya masih diberikan kesehatan serta waktu untuk silaturahmi bersama dalam acara rapat terbuka Senat Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Yang saya hormati Ibu Rektor Uniro Tuban, yang saya hormati jajaran dekan sama Ibu dosen Uniro Tuban, yang saya hormati Forkompimda Kecamatan Semanding, mohon izin tidak hafal satu persatu ya. Yang saya hormati mitra kerja Uniro Tuban, yang saya hormati Ketua PP PLT PGRI Tuban dan Jawa Timur, yang saya hormati dan saya banggakan adik-adik atau kakak-kakak mahasiswa Uniro Tuban. Perkenalkan diri, nama saya Solikin Faisal, asli Tuban, alumni Uniro Tuban. Saya tekankan di sini, saya hari ini bukan ahli stand up comedy. Kalau ndak lucu, jangan tertawa. Dan saya juga bukan motivator. Kalau ndak semangat dari pidato saya ini, ya mohon maaf. Yang salah berarti yang mengundang. Ya, jadi kalau Anda ketika saya bicara di sini nggak ada semangatnya, jadi yang salah yang mengundang saya. Alumni diundang ndak ngasih motivasi gitu. Perkenalkan, nama saya Solikin Faisal, alumni pendidikan guru matematika Uniro Tuban. Saya daftar ke sini itu posisi IKIP PGRI dan alhamdulillah lulus menjadi mahasiswa Uniro Tuban. Ya, jadi IKIP menjadi universitas. Dan saya mahasiswa pertama dan bangga sekali punya ijazah Uniro Tuban. Tepuk tangan dong untuk semuanya. Ya, produk Uniro ini asli Tuban. Ya, alhamdulillah saya punya mimpi saat itu ingin menjadi guru terbaik di Tuban. Dan alhamdulillah saya menjadi guru beneran selama 7 tahun menjadi guru SD di Desa Kedung Makam Jatirogo, pelosok. Sementara rumah saya itu Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, ngajarnya 8 kilo dengan gaji Rp125.000 dan sudah masuk kategori K2 ya zaman itu ya, K2. Bentar lagi udah mau jadi PNS. Dan teman-teman saya di hari ini sudah banyak yang menjadi kepala sekolah SD. Dan alhamdulillah saya tidak menjadi apa-apa. Ya. Lah di Uniro dapat apa? Alhamdulillah saya akui, terima kasih saat itu Pak Tugur dan dosen tercinta saya Bu Heni, Pak Warli. Ya, yang masih ingat ya, matematika soalnya ya saat itu. Jadi Uniro itu berjasa betul buat saya sehingga saya ditemukan jodoh saya di Uniro. Alhamdulillah sampai hari ini jodoh saya ikut dampingin saya di samping saya itu ya. Itu hasil yang sangat luar biasa Uniro buat saya. Ya. Jadi saya bisa menjadi guru itu juga gara-gara istri saya. Dan hari ini pun istri saya masih jadi guru walaupun 1 hari. Ngajarnya hanya hari Senin saja untuk mengaplikasikan ilmu keguruannya. Jadi kalau tak suruh resign kasihan, kuliahnya 4 tahun di sini tidak mengamalkan ilmunya. Alhamdulillah per hari ini saya sudah dikaruniai anak 3 ya. Keseharian alhamdulillah kami hari ini sudah mempunyai 3 perusahaan. Perusahaan pertama saya mempunyai perusahaan kuliner sebagai CEO PT Sinergi Pangan Semesta. Insya Allah untuk cakupan wilayahnya di wilayah Jawa Timur, mulai dari Tuban sampai Malang sampai Surabaya insya Allah ada. Dan alhamdulillah besok grand opening di Rembang. Kalau yang rumahnya Rembang boleh mampir di Local Kitchen Rembang samping alun-alun Rembang. Ya, seafood untuk di Rembang. Kalau di Tuban hari ini mendengarkan seafood Pantai Kelapa, Rajungan Dorobayi, Warung Makti, Soto Cak Sol, dan masih banyak yang lain. Ini perusahaan yang pertama. Dan alhamdulillah rata-rata mahasiswa Uniro Tuban ketika melamar di perusahaan kami kesulitan mencari alasan. Simpel satu tok. Mahasiswa mana? Uniro.
tolong saya dikasih jawaban. Kenapa saya harus merekrut Anda dan percaya bahwa Anda menjadi bagian dari tim kami? Dan alhamdulillah langsung goblok dadak. Tidak bisa jawab. Ini saya mengingatkan saat saya masih mahasiswa dulu. Ternyata ada kesalahan dalam belajar, dalam kuliah. Hanya fokus pada hard skill, lupa yang namanya soft skill. Pinter, budal, kuliah, masuk, pulang, pergi. Tapi tidak tahu yang namanya sebuah attitude. Tidak tahu yang namanya tata krama. Tidak tahu yang namanya bagaimana komunikasi yang baik dengan atasan, komunikasi yang baik dengan bawahan, komunikasi yang baik antar sesama. Ini yang dilupakan di anak-anak zaman sekarang. Hari ini Anda luar biasa semuanya, kakak-kakak mahasiswa, adik mahasiswa, Anda sudah lulus ujian teoritis. Namun ada hal yang paling lebih sulit lagi, Anda nanti akan diuji ujian praktisi. Kalau tadi adik kita yang menceritakan susahnya sampai dijadikan lagu ya, untuk susahnya direvisi, dosen direvisi skripsinya, sampai menangis, mengingis kata lagunya tadi. Katanya susah banget. Anda ke depan dengan pertarungan yang luar biasa, masa depan Tuban yang hari ini di Tuban, mampukah jenengan semuanya menangkap peluang datangnya perusahaan-perusahaan di Tuban? Akankah Anda bagian dari sebuah penonton ataukah Anda bagian dari yang mengendalikan? PR-nya untuk kita bersama. Perusahaan kami yang kedua di bidang media, kami punya perusahaan baru lahir 3 bulan, PT Ikilo Media Tuban, di YouTube-nya boleh di-subscribe, Ikilo TV Tuban. Tuban belum punya televisi, maka kami alhamdulillah produknya Uniro juga. Saya generasi kedua ketua lembaga PES mahasiswa Uniro Tuban, sehingga mimpi saya mempunyai media di Tuban hari ini sudah terwujud. Boleh tepuk tangan dong Uniro. Ya, mantan ketua lembaga PES mahasiswa Uniro, dan alhamdulillah sekarang saya punya perusahaan media di Tuban namanya Ikilo TV Tuban. Dan alhamdulillah karyawannya ada 4 mahasiswa ilmu komunikasi Tuban yang bekerja di tim kami, di reporter kami. Alhamdulillah, ternyata Uniro juga bisa. Semuanya berawal dari mimpi. Kalau di Indonesia ada yang namanya Khairul Tanjung dengan Transkopnya, maka di Tuban harus ada Solikin Faisal dengan Ikilo TV-nya. Ya, semuanya berawal dari mimpi. Masa sih guru matematika sekarang jualan makanan? Tidak ketemu akal. Kenapa? Karena yang saya pelajari bukan ilmu teoritisnya, yang saya pelajari adalah ilmu soft skill-nya. Ya, kami juga pernah menjadi karyawan finance perbankan. Alhamdulillah, dimulai dari tukang fotokopi, habis jadi guru, terus jadi tukang fotokopi di perusahaan finance. Terakhir saya menjadi kepala departemen analisis kredit. Disitulah saya ditempa di perusahaan Astra selama 7 tahun juga. Kami belajar tentang perusahaan, dan alhamdulillah mimpi itu kami wujudkan. Kelak saya harus punya perusahaan sendiri, dan alhamdulillah apa yang ada di pikiran kita itulah nasib kita. Urutannya adalah dari pikiran turun ke kebiasaan, dari pikiran turun ke tindakan, dari tindakan turun ke kebiasaan, dari kebiasaan maka turunlah menjadi nasib kita. Jika hari ini adik-adik semuanya, kakak-kakak mahasiswa semuanya, kalau kebiasaannya di rumah tidur aja, ya sudah, Anda akan menjadi generasi rebahan selamanya. Ya, perusahaan kami yang terakhir di bidang konstruksi sama trader batu bara. Alhamdulillah kami hari ini di wilayah Kalimantan sama Jawa Timur fokus bidang trader batu bara. Apa yang tidak bisa dari Uniro? Alhamdulillah kita hari ini juga dari Uniro. Tepuk tangan buat Uniro dong. Ya,
Sekarang tinggal mimpinya adik-adik semuanya, menyiapkan masa depannya, menyiapkan mau jadi apa. Ada 4 cash flow quadrant. Yang pertama, self-employed. Kalau adik-adik semuanya hari ini ingin menjadi pekerja, jadilah pekerja yang terbaik. Karena tidak semuanya harus jadi entrepreneur dan tidak semuanya harus jadi guru, walaupun ijazah kita adalah pendidikan guru. Yang kedua ada employee, ya. Ini biasa notaris, biasanya konsultan, dokter. Nah, itu untuk kedua. Yang ketiga adalah business owner, yang keempat adalah investor. Nah, adik-adik semuanya nanti bisa memilih di bagian yang mana, monggo kerso, itulah teorinya Robert T. Kiyosaki. Mau dimulai dari mana hidup Anda dan mau berakhir dari mana hidup Anda semuanya. Tentunya semuanya ini tidak akan berhasil tanpa 2 bidadari kita. Yang pertama adalah pasangan kita, yang kedua bidadari kita adalah orang tua kita. Saya terharu bisa berdiri di sini. Bapak saya hari ini pun tidak bisa membaca, ibu saya tidak bisa membaca karena bapak ibu tidak lulus sekolah SD. Jadi terima kasih untuk Uniro, untuk semuanya. Ayo bergotong royong, berkolaborasi membangun negeri ini. Negara Indonesia tidak butuh orang pinter karena sudah banyak orang pinter hari ini. Negara Indonesia hari ini butuh orang yang berkarakter, beretitude, dan punya impact dampak terbaik untuk kita semuanya. Mungkin dari saya cukup itu, mohon izin sudah siang. Kalau pengen belajar bersama, monggo mampir di resto kami atau mampir di kantor kami, Leda Sucipto, atau di Surabaya, jarang di Tuban. Ya, pokoknya kalau ngopi-ngopi bersama, monggo saling sharing. Dan alhamdulillah kemarin sudah sinergi dengan Uniro Tuban, membuat seminar workshop entrepreneur di kampus Uniro 2 kali di prodi ekonomi. Harapan saya nanti tidak hanya prodi ekonomi semuanya, semua mahasiswa Uniro berkenan untuk belajar menjadi entrepreneur. Sekian, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan buku wisuda kepada Ketua Ikatan Alumni Universitas PGRI Romawi Tuban. Penyerahan selesai, silakan kembali ke tempat.